Ini dia 20 tips yang bikin lo jadi jauh lebih produktif lagi. Halo, balik lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar Al-Faruqi yang akan terus membagikan tips seputar pengembangan diri dan produktivitas. Tentunya jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan podcast di Spotify. Di video ini gue pengen jawab sekaligus dari banyak sekali pertanyaan yang gue kumpulkan dalam satu series ini berisi 20 tips dan bahkan ada satu bonus tips di akhir. Serta sekaligus bisa menjadi pilihan. Karena mungkin lo nggak langsung menerapkan semuanya, tapi lo menerapkan salah satunya. Tapi memang, pertanyaan yang paling sering masuk ke gue adalah, Bang, gimana sih caranya bisa jadi produktif? Gimana sih caranya produktif nggak sekali doang, tapi terus-terusan? Bagaimana supaya produktifnya itu konsisten? Nah, ini akan gue kasih 20 tipsnya. Yang pertama, mulai dengan mencari passion lo. Apa yang lo senang? Apa yang lo suka? Lakuin itu dulu. Nggak harus tinggalkan pekerjaan sekarang, tapi lakukan dulu. Entah sebagai hobi, entah sebagai project, nggak masalah. Karena itu yang membuat kita gembira sehari-hari. Yang kedua, coba cari aktivitas di luar pekerjaan yang fun, tapi juga produktif. Gimana contohnya? Menurut gue, ada berbagai aktivitas yang menyenangkan, tapi juga bisa bikin lo bertambah ilmunya, mengembangkan keahlian lo, atau bahkan bisa menghasilkan uang juga. Contohnya, aktivitas yang fun buat gue dan juga produktif, baca buku. Itu bisa jadi aktivitas yang lo coba juga. Atau sesimpel berbagai hobi-hobi yang menarik. Sebagai contoh, gue seneng main catur. Itu fun dan mengasah otak kita juga kan. Jadi coba lakukan. Gue seneng secara spesifik, gue sempat nyobain main catur Jepang atau shogi. Gue punya teman yang main itu bareng ketika kuliah. Bahkan beli papan shoginya itu impor. Tapi menyenangkan sekali melakukannya. Dan mengasah otak banget. Itu yang bisa lo lakukan. Yang ketiga adalah kurangi main sosmed. Kurangi nonton YouTube, Netflix. Gue nggak bilang langsung nggak lakukan sama sekali. Langsung meninggalkannya secara total. Tapi kurangi aja. Dari yang sehari mungkin 3 jam jadi 2 jam. Dari yang 2 jam jadi 1 jam. Tipsnya, coba cek screen time lo berapa lama. Coba cek berapa lama lo menggunakan social media dalam sehari. Yang keempat, bentuk kebiasaan baik sesegera mungkin. Karena semakin banyak kebiasaan baik yang kita hadirkan dalam hidup kita, semakin berkualitaslah hidup kita. Jangan membentuk kebiasaan semuanya dalam satu waktu. Jangan langsung bentuk 10 habit dalam satu waktu. Bentuklah perlahan-lahan. Untuk membentuk kebiasaan akan efektif kalau kita lakukan satu per satu. Maka mulailah sesegera mungkin. Yang kelima, gunakan aplikasi jadwal seperti Google Calendar untuk mengelola waktu lo. Yang keenam, tentukan level prioritas setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan itu ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang biasa aja. Jadi kita buat level prioritas, itu akan membantu kita menavigasi hari-hari kita. Lalu yang ketujuh adalah selingi waktu kerja dan belajar dengan istirahat singkat. Kalau lo sudah tahu tekniknya, lo bisa gunakan teknik Pomodoro, yaitu memecah menjadi 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit bekerja, 5 menit istirahat. Lo bisa pelajari lebih lanjut teknik ini di video yang ada di sini. Kemudian, yang kedelapan adalah ingat, istirahat itu penting, tapi jangan istirahat kelamaan. Jangan sampai kita cuma kerja setengah jam, tapi istirahat 3 jam. Itu namanya kebablasan. Itulah kenapa kalau memang kita perlu istirahat singkat untuk recharge semangat, energi, dan konsentrasi, ya jangan cek HP. Tapi istirahat singkat di sela-sela pekerjaan, ya cukup minum air putih, jalan-jalan dulu sejenak, tarik nafas, dan kembali mulai lagi. Kemudian yang ke-9 adalah mulai mengerjakan yang utama di awal hari. Di pagi hari kerjakan yang terpenting dulu, karena di situ energi kita lagi full. Di situ energi kita lagi banyaknya. Kalau kita langsung sia-siakan dengan mengerjakan hal-hal kecil kayak cek email, cek WA, itu penting, tapi kasih jeda dulu. Di awal hari, ketika energi kita lagi full, lagi benar-benar kreatif, lagi benar-benar semangat, selesaikan hal yang utama, kerjakan yang berat dulu. Kemudian yang ke-10, sempatkan untuk belajar hal baru setiap hari. Dengan lo menonton satu video di YouTube Pembelajar Produktif, dengarkan satu podcast cerita pembelajar, atau baca buku 10 halaman, 10 menit, bahkan 5 menit. Intinya, buat kebiasaan baru, yaitu belajar setiap hari. Jadikan sebagai habit. Yang ke-11, dengerin podcast yang edukatif di perjalanan. Misalnya lo lagi di kereta atau lagi di mobil, sambil dengerin podcast yang edukatif.
Boleh mendengarkan podcast yang entertainment, mendengarkan musik, nggak masalah. Tapi kalau kita menyempatkan untuk mendengarkan podcast yang edukatif, sambil jalan, sambil kita belajar hal baru. Banyak banget skill-skill yang gue pelajari tanpa menambah agenda baru dalam waktu gue. Ya udah, di perjalanan aja sambil dengerin podcast. Kita bisa belajar banyak sekali. Kemudian yang ke-12 adalah, kalau kita baru bangun pagi, jangan langsung cek HP. Lakukan dulu morning routine kita, kebiasaan pagi yang produktif. Karena kalau kita langsung cek HP, udah, energinya akan beda. Apalagi kalau kita langsung cek sosial media, langsung cek berita, apalagi kalau beritanya negatif, itu akan memengaruhi cara kita berpikir. Mulailah kebiasaan pagi yang produktif. Yang ke-13, mulai hari dengan rencana mau ngapain aja. Ini adalah kunci penting dalam time management. Penting banget kita tahu hari ini mau ngapain aja, akan ngerjain apa, kapan, dan di mana, supaya kita mudah menavigasi hari-hari kita. Kemudian yang ke-14 adalah alokasikan waktu buat me time dan self-reward. Di jadwal, di kalender kita, jangan cuma pekerjaan aja. Tuliskan juga self-reward sebagai agenda kita, me time sebagai agenda kita. Karena kita perlu itu. Terkadang karena kita tidak menjadwalkannya, tiba-tiba me time, self-reward, quality time akan mengganggu pekerjaan kita. Mereka akan meminta waktu di saat yang tidak kita duga-duga, di saat yang paling tidak kita inginkan. Jadi, kita alokasikan waktu dari awal. Lalu yang ke-15, biasakan membaca. Belajar bisa dari banyak hal, tapi membaca tetap punya kualitas yang berbeda. Membaca buku, membaca e-book, membaca artikel, itu akan sangat-sangat membantu. Yang ke-16, membuat karya yang kamu suka. Apa? Karya yang senang lo bikin. Apakah itu gambar, apakah itu lukisan, apakah itu musik, apakah itu lagu, apakah itu konten, apakah video seperti ini, apakah itu tulisan, apapun itu, mulailah berkarya. Yang ke-17, miliki side hustle, miliki berbagai personal project. Sebagai contoh, semua karir gue sekarang itu dimulai dari personal project. Gue bikin aja grup kecil, ya udah gue coachingin gratis untuk berlatih menjadi seorang coach sekarang. Gue iseng-iseng aja bikin podcast di tahun 2019 karena seru aja, tapi akhirnya menjadi karir sekarang. Jadi milikilah personal project yang memang lo suka. Nggak harus langsung ada cuannya, yang penting kita bangun skill kita dulu, social presence kita dulu, dan akhirnya kita bisa dikenal dengan itu, dan kalau memang mau, bisa dijadikan karir nantinya. Yang ke-18, pelajari skill baru tiap beberapa bulan. Ambil pelatihan, ambil training, ambil online course. Kalau affordable, ambil coaching juga. Cari coach yang ngelatih kita, ngebantu kita punya satu skill spesifik tertentu, cari mentor. Dari semua tadi, yang favorit gue sebenarnya ambil aja online course. Udah ada kurikulumnya terstruktur, kita tinggal ikuti dan kita bisa menguasai satu skill baru. Apapun itu, skill nulis, skill design, skill programming, web design, copywriting, skill-skill sosial media sekarang, skill-skill digital marketing, skill-skill bisnis. Kalau contohnya gue, berarti skill-skill coaching, skill ngajar, skill NLP, skill public speaking, dan banyak lagi skill-skill lainnya yang gue butuhkan. Jadi, coba belajar skill baru. Yang ke-19, gabung ke grup dan komunitas yang positif. Sebagai contoh, lo bisa gabung ke grup gua di Telegram yang namanya Sobat Pembelajar. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Yang ke-20, buatlah sistem diri untuk mencapai goal. Sistem diri itu gabungan dari habit-habit. Jadi keseharian kita bakal bagaimana aja, bakal ngapain aja. Dari pagi, siang, sore, malam, kita punya protokol-protokolnya. Sebelum tidur kita punya kebiasaan-kebiasaan positif. Setelah bangun, pertama kali di pagi hari, kita punya kebiasaan-kebiasaan positif. Buatlah sistem itu. Desain sistem itu dalam diri kita. Karena kalau kita mau mencapai kehebatan, keluarbiasaan, keunggulan, itu bukan by default. Nggak tiba-tiba jadi aja, tapi by design. Perlu proses merancangnya. Rancanglah sistem dirimu. Itu dia tadi 20 tips lengkap, dan gue pengen tambahkan satu tips tambahan yang mana menurut gue yang paling penting ya, yaitu tips ke-21. Definisikanlah produktivitas itu seperti apa buat diri lu sendiri. Setiap orang bisa punya makna yang berbeda terkait produktivitas, dan itu nggak masalah. Intinya memang bagaimana kita menghasilkan sesuatu, tapi menghasilkan apa bisa beda-beda buat tiap orang. Kalau buat lo, makna produktif itu gimana? Coba lo boleh share di kolom komentar, produktif itu seperti apa sih? Dengan begitu, lo bisa dapat gambaran apa yang harus lo lakukan supaya bisa lebih produktif. Oke, so itu dia tadi 20 plus 1 tips dari gue. Semoga bermanfaat dan semoga lo bisa terapkan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lo.
Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.